Assalamualaikum, hai, aku Lukman. Selamat datang di podcast Teman. Sekarang, hampir tiap kali kita buka media sosial, kita disuguhkan dengan maraknya pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual. Mulai dari kasus yang menimpa publik figur tanah air, dan kini banyak menyasar mahasiswi di beberapa kampus di Indonesia. Sungguh ironi masa kini. Hal ini dapat dilacak informasinya. Data yang dihimpun dari Komisi Nasional atau Komnas Perempuan Indonesia, tercatat 299.911 kasus dilaporkan pada tahun 2020. Jumlah ini menurun dibandingkan pada tahun 2019, di mana jumlah kasus naik hingga mencapai 431.471. Data tersebut kemudian diperkuat dengan temuan 147 penyintas kekerasan seksual pada tahun 2019 dalam rentang waktu 2 bulan berdasarkan survei Nama Baik Kampus. Tentu, capaian ini bukanlah suatu prestasi, melainkan sinyal bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya di lingkungan kampus, masih terjadi. Mengacu laman merdeka dari kekerasan.kemdikbud.go.id, kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan fisik yang dapat menghalangi kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Sedangkan, berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat dibagi menjadi kekerasan secara verbal, non-fisik, fisik, dan daring. Kalau kita bertanya, kenapa kekerasan seksual bisa terus terjadi? Hal ini terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dibanding korban. Terlebih dalam kasus yang terjadi di lingkungan kampus, para penyintas berasal dari kalangan mahasiswa dan yang membuat miris, pelaku datang dari kalangan penting. Sebut saja seperti dosen dan bahkan dekan. Faktanya, menurut Guru Besar Kajian Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Alimatul Kiptiyah PhD, masyarakat Indonesia hampir 70% cenderung menyalahkan penyintas. Berbagai penelitian juga menyebut bahwa kasus kekerasan seksual bukanlah masalah yang besar di kampus. Banyak sekali kekhawatiran yang dirasakan penyintas ketika melaporkan tindakan yang mencoreng kehormatannya. Mulai dari disalahkan, disudutkan, dan bahkan diminta damai atas nama baik kampus. Lantas, sampai kapan hal ini terus terjadi? Apakah kita tega merelakan perkara ini sehingga muncul kasus baru? Dan apakah hanya pemerintah beserta lembaga terkait yang berwenang mencegah kekerasan seksual? Sudah saatnya, kini perguruan tinggi juga lebih aktif mencegah kekerasan seksual. Melalui Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, pasal 2, disebutkan bahwa perguruan tinggi atau kampus dapat mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Maka, kampus dapat mengambil langkah melalui modul yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek berisi upaya dalam pencegahan kekerasan seksual, antara lain, pertama, pemimpin perguruan tinggi mewajibkan mahasiswa, dosen atau tenaga pendidik, serta pengelola perguruan tinggi untuk mempelajari modul pencegahan kekerasan seksual yang berisikan pengetahuan dan uji pra serta pasca pembelajaran tentang kekerasan seksual. Kemudian yang kedua adalah pembentukan satuan tugas atau satgas khusus non-ad hoc yang terdiri dari mahasiswa, dosen atau tenaga pendidik dengan syarat tidak pernah melakukan atau membiarkan kekerasan seksual. Selanjutnya, yang ketiga adalah pemasangan tanda peringatan bahwa kampus tidak mentoleransi kekerasan seksual. Lalu yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dalam sosialisasi pencegahan kekerasan seksual.
Dan yang kelima adalah penguatan budaya komunitas mahasiswa, dosen atau tenaga pendidik dalam pemberian edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual saat program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi Sobat Manteman, lewat topik kali ini kita belajar menciptakan kesadaran, kesanggupan, dan mengendurkan kebungkaman. Karena kita semua berhak untuk mendapatkan keadilan, dan bersama-sama kita mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum.